yang berani bersumpah lalu pihak lainnya tidak berani bersumpah, alal mudda'i atau alal mudda'a alaih ma'al husain, dengan adanya bukti-bukti petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk sama sekali, nggak perlu dilakukan sumpah gitu. Jadi yang tertuduh mengelak, yang menuduh tetap mencurigai dan menuduh pelakunya itu adalah si fulan. Harus ada lausnya. Nggak ada laus sama sekali, maka tidak ada, nggak sama gitu. Jadi harus ada indikatornya. Kenapa kamu itu menyangka si pembunuhnya itu si fulan? Iya, karena pada waktu. Tapi kalau seumpama meninggal, maka ahli warisnya tidak boleh meneruskan. Jadi yang meninggal itu harus diulang gitu maksudnya. Kecuali meninggal maka harus diulang. Kalau belum lengkap 50. Jadi sebelum 50 ternyata yang sudah bersumpah itu ada yang meninggal. Gimana hukumnya? Diulang kalau sudah meninggal. Jadi harus lengkap 50 baru kemudian kalau ada yang meninggal nggak ada masalah. Walau kana lil qatili warasatun wuzi'at bihasabil irsi wa jubiral munkasir. Kalau seumpama korbannya itu, korban pembunuhannya itu mempunyai ahli waris, maka ahli waris itu semuanya sumpah itu dibagi kepada ahli waris itu, berapa jumlahnya mereka. Kemudian masih ada sisa, karena mereka nggak sampai 50 orang, digenapkan dengan keluarga yang lainnya. Itu maksudnya. Wa fi qaulin yahlifu kullun khamsina, bahkan ada gaul setiap orang wajib bersumpah dengan 50 kali sumpahan gitu ya. Nah, dan sumpah itu sesuatu yang sangat besar ya. Termasuk dosa yang besar adalah al-yaminul kadzibah atau al-yaminul ghamus. Termasuk dosa-dosa yang paling besar itu. Karena seorang tidak boleh bersumpah kecuali sampai dia benar-benar yakin bahwasanya apa yang disumpahkannya itu benar. Seperti sekarang dia bersumpah misalnya wallahil azim al-an nahnu fis sabah. Sekarang kita berada di pagi hari. Wallahil azim al-ustaz Segap hadar fid daras sabah al-isnain. Nah, itu silahkan, tapi buat apa gitu loh. Adalah diantara keistimewaan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, beliau seumur hidupnya tidak pernah bersumpah, la haqqan apalagi katiban, benar pun dia tidak mau bersumpah. Dia terserah dia, karena bersumpah itu begini, menyamakan dan menyandingkan serta membandingkan apa yang disumpahnya dengan keagungan Allah. Sehingga pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang sebanding dengan keagungan Allah? Tentunya tidak ada. Oleh karenanya jadi jangan kita gampang-gampang bersumpah. Dan kadang-kadang bersumpah itu kan paling banyak dilakukan oleh seorang manusia ketika dia itu ingin melepaskan diri daripada jeratan penghinaan, persangkaan, tuduhan dan sebagainya, gengsi, nah itu sumpah atau kebiasaan. Nah itu kebiasaan itu yang bermasalah itu, dan itu kebiasaannya anak pondok itu namanya biasanya itu. Wallahi enggak gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil dia pakai bersumpah gitu. Jadi jangan, nggak seharusnya, nah, karena sumpah itu sesuatu yang besar dan nama Allah itu adalah sesuatu yang agung, sehingga jangan sampai disandingkan, dibandingkan kemudian terkait dengan sesuatu yang kecil, yang remeh gitu. Nggak percaya sudah selesai. Apakah ada yang lebih daripada sumpah? Ada, terkait dengan tolak, yaitu taklik. Taklik itu lebih daripada sumpah. Kalau sumpah cuma wajib membayar kafarah kalau dia itu bohong. Tapi kalau taklik, begitu terlaksana, terucap, maka jatuh talak. Nah, jadi artinya apa? Kalau seumpama aku benar seperti tuduhanmu, maka jatuh talak taklik kepada istriku misalnya. Nah, itu lebih daripada sumpah itu. Dari segi hukum, tapi bukan dari segi
mengagungkan Allah atau keagungan nama Allah yang dijadikan sebagai bahan sumpahnya itu, tidak. Tapi dari segi hukumnya gitu. Karena kapan dia itu bohong maka jatuh taklid. Jadi lebih meyakinkan kepada yang diajak untuk bersumpah itu gitu, daripada sumpah itu sendiri. Walau nakala itu menolak untuk bersumpah. Ahaduhuma halafal akharu khamsina. Kalau seumpama salah satu daripada pihak baik yang tertuduh maupun pihak korban menolak untuk bersumpah, maka kemudian pihak yang lainnya bersumpah. Walau ghaba khalafal akharu khamsina wa akhadha hissatahu wa illa sabara lil ghaib. Kalau seumpama salah satu daripada 50 orang yang bersumpah itu gaib, tidak ada di tempat, safar dan sebagainya, ketahui atau tidak diketahui. Wa akhadha hissatahu, kemudian dari 50 orang itu ada yang mengambil bagiannya. Wa illa sabar ghaib. Kalau semua itu tidak mau dilakukannya, ya sabar sampai datang yang gaib itu. Atau kalau dia tidak sabar, ya sudah, berarti kurang satu orang kan, ya salah satu daripada 49 orang itu ya ada yang sumpah 2 kali, jadi genap jadi 50 kali. Siapa di antara keduanya itu yang berani bersumpah 50 kali, maka dia berhak mendapatkan bagiannya. Kalau si keluarga korban berarti dia berhak mendapatkan dia. Kalau si keluarga yang tertuduh berarti dia itu bebas daripada tuduhannya. Itu faedah daripada 50 sumpah tadi. Wal madhab anna yaminal mudda'a alaih bila lausin. Menurut gol yang lebih kuat, yaitu gol madhab, bahwasanya sumpah dari yang tertuduh, pelaku berarti, bila lausin, walaupun tanpa ada laus. Wal marduda 'alal mudda'i aw 'alal mudda'a 'alaihi ma'a lausin. Sedangkan yang berani bersumpah lalu pihak lainnya tidak berani bersumpah, 'alal mudda'i aw 'alal mudda'a 'alaihi ma'a lausin, dengan adanya bukti-bukti petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk sama sekali, nggak perlu dilakukan sumpah gitu. Jadi yang tertuduh mengelak, yang menuduh tetap mencurigai dan menuduh pelakunya itu adalah si fulan. Harus ada lausnya. Nggak ada laus sama sekali, maka tidak ada, nggak sama gitu. Jadi harus ada indikatornya. Kenapa kamu itu menyangka si pembunuhnya itu si fulan? Iya, karena pada waktu kejadian dia ada di rumah. Karena waktu kejadian dia itu terakhir kali ya berinteraksi dengannya. Karena waktu ada kejadian ada sebuah WA atau SMS-nya yang menunjukkan bahwasanya dia pelakunya. Jadi harus ada tanda-tandanya. Waktu kejadian di situ masih tergeletak pisaunya, dan pisau itu adalah milik dia. Nah, itu berarti ada petunjuk gitu. Harus ada seperti itu, baru kemudian ada bersama. Kalau seumpama ada seorang meninggal di rumah, ya, di suatu rumah, setelah dia meninggal tiba-tiba si keluarga korban itu menuduh seseorang yang nggak ada sangkut pautnya sama dia, cuma karena ada permusuhan saja. Oh, jangan-jangan dia yang membunuh. Nggak boleh, nggak boleh, harus ada indikatornya. Indikatornya itu namanya laus itu, harus gitu. Atau dia mati tapi tidak ada lausnya, nggak ada indikatornya. Misalnya dia mati kemudian nggak ada darah, nggak ada apa, bisa jadi dia mati mendadak.
Berapa teman kalian yang di pondok, mereka sehat, tapi begitu sore hari, malam hari, atau pagi hari meninggal dunia. Apalagi kita berada di zaman yang memang yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Iza dhahara dzambur riba wa zina kasura mautul faj'ah." Kalau sudah banyak dua dosa ini tersebar di mana-mana, maka akan banyak terjadi mati mendadak. Jadi ketika dua dosa ini tersebar di mana-mana, nanti banyak kematian yang mendadak itu, gitu. Nah, kalau mati mendadak nggak ada sebabnya, nggak ada bekas-bekas pembunuhan, nggak ada darah keluar daripada hidung, telinga, gitu ya. Nggak bisa kita katakan wajib gosama, gitu. Nggak ada indikatornya. Itu maksudnya, gitu. Jadi pada dasarnya, pada aslinya, asal hukumnya itu adalah kalau seumpama ada seorang yang meninggal karena dibunuh, kalau ada saksi atau ada pengakuan, ya udah dirajam dia, dikisos dia. Tapi kalau seumpama dilakukannya ada saksi juga atau pengakuan juga, tapi khata', ya udah berarti dia bayar dia. Dalam Islam seperti itu. Wa yajibu bil qasama fi qatil khata'i aw shibhil amdi diyatun 'alal 'aqilah. Dan kalau sudah terlaksana qasama itu, sumpah itu, di dalam pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan, aw shibhi amad, atau serupa sengaja, diyatun alal akilah, maka wajib membayar dia, dan dia itu ditanggung bersama-sama kepada akilahnya. Akilahnya itu dari keluarga pelaku yang asobah, yang laki-laki. Berapa orang dibagi pada mereka, berapa diahnya. Wa fil amdi alal muqsam alaih. Tapi kalau selakukan pembunuhan itu dengan cara sengaja, maka siapa yang disumpahkah? Siapa yang tertuduh? Dia yang melaksanakannya, yang membayar diahnya itu. Atau wa fil ghadimi qisasun. Di dalam mata ghadim bahkan hukumnya wajib qisas, tapi di sini qasama itu dengan dia, enggak ada qisas karena tidak jelas, enggak ada bukti. Tapi dalam mata ghadim wajib qisas. Kalau seumpama dilakukan pembunuhannya itu dengan sengaja. Walau idda'a amdan bilausin ala salasatin hadara aduhum aqsama alaihi khamsina wa akhadha thuluth diyah. Kalau seumpama dia mengaku pembunuhannya itu dilakukan dengan sengaja dan ada petunjuknya, ala salasatin, kepada 3 orang, ya. Hadara ahaduhum, yang hadir salah satu daripada pelakunya itu, aqsama alaihi khamsina, maka kemudian mereka bersumpah sebanyak 50 kesumpahan kepada satu orang pelakunya ini, wa akhadha thuluth diyah, dan kemudian dia mengambil sepertiga dia. Fa in ahadara akharu aqsama alaihi khamsina, kalau seumpama yang lainnya lagi juga hadir, maka tetap dilaksanakan sumpah itu, karena sumpah itu sebagai ganti daripada saksi yang tidak ada. Wa fi qaulin 25 in lam yakun zakarahu fil aiman, ada yang mengatakan, atau gaul bukan 50 sumpahan karena sudah ada satu pelakunya hadir di situ, atau dia itu mengaku dia melakukannya misalnya, maka berarti sumpahnya itu 25 karena pelakunya bukan cuma sendiri, dia mengaku saya membunuhnya bersama-sama misalnya, tapi yang hadir cuma satu.
Wa fi qaulin 25 in lam yakun zakarahu fil aiman. Wa illa fa yanbaghi al-ittifa'u biha bina'an ala sihhatil qasama fi ghaibatil mudda' alaihi wa wal asah. Kalau tidak begitu maka hendaknya cukup dengan sumpah itu karena sudah bisa dibenarkan qasamanya itu ketika yang tertuduh itu tidak ada lagi, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wa man istahaqqa badal dam aqsama walau mukatab liqatli 'abdihi. Dan barang siapa yang berhak mendapatkan selain daripada dam, berarti apa? Dia aqsama, maka dia itu harus bersumpah walau mukatab liqatli 'abdihi, walaupun dia seorang mukatab liqatli 'abdihi. Wa man irtadda fal afdal ta'khiru aqsamihi liyuslima. Kalau seumpama di antara mereka ada yang murtad, maka lebih afdal ditunggu sampai dia itu kembali kepada Islam baru kemudian dia disumpah, karena sumpahnya di saat dia itu menjadi murtad enggak sah sumpahnya. Sumpah dengan nama Islam, sumpah dengan Al-Quran, nah, dia seorang murtad, kafir. Fa in aqsama fi riddati sahha al-madhhab. Tapi kalau seumpama ketika dilakukan qasam itu masih dia dalam keadaan murtad, maka di sini katanya diakui atau dibenarkan menurut madhab. Tapi muqabil madhabnya tidak sah. Wa man la warisa lahu la qasamata fihi. Dan barang siapa tidak mempunyai, kalau seumpama korban itu tidak mempunyai waris dan tidak mempunyai keluarga sama sekali, maka la qasamata fihi, tidak bisa dijadikan, tidak bisa lakukan qasam, karena yang melakukan qasam itu yang berhak dengan si pelaku, dengan si korban itu. Yang berhak untuk menuntut siapa? Keluarga korban. Sekarang keluarganya nggak ada, gimana mau nuntut apa dia? Dia orang lain. Sama seperti kalau seumpama seseorang yang meninggal dunia nggak ada sangkut paut keluarga bersama dia, kemudian dia mengaku meminta harta warisnya gitu. Sama seperti itu, karena ini kan termasuk terkait dengan warasah. Jadi dia yang didapatkan oleh korban pembunuhan itu nanti dibagi pada mereka sesuai dengan pembagian waris, kayak gitu. Nah, kalau dia itu tidak ada hubungan, maka bagaimana dia akan menentukan? Ala kulli hal, bahwasanya yang namanya qasama itu adalah salah satu daripada solusi ketika terjadi suatu pembunuhan, dan tidak kita dapatkan bukti maupun saksi. Begitu pula pengakuan. Buktinya apa? Buktinya ya dua orang saksi. Nggak ada juga pengakuan yang mengaku. Nah, setiap ada pembunuhan kan biasanya ada yang mengaku. Ini nggak ada pengakuan, nggak ada juga saksi. Nah, maka dilaksanakanlah qasama itu. Siapa melaksanakan qasama? Yang melaksanakan qasama itu adalah keluarganya korban pembunuhan. Kalau ternyata tidak ada keluarganya, karena dia itu adalah seorang yang misterius misalnya, atau orang yang gila, atau orang yang nggak ketahuan ahli warisnya di mana, dia seorang pendatang, seorang asing, ya udah nggak dilakukan qasama. Karena qasama terkait dengan harta, nanti ada kaitan dengan harta, nanti hartanya itu dibagi kepada ahli warisnya. Ini nggak ada, ya udah biarin antara dia sama Allah gitu. Karena hukum itu di dalam Islam itu ada dua macam. Artinya yang pertama bisa ditelusuri, wajib ditelusuri sesuai dengan syariat. Yang kedua tidak dapat ditelusuri, maka kita serahkan pada Allah. Tapi yang pasti al jaza min jinsil amal gitu. Tidak akan dibiarkan. Jadi jangan sampai kita katakan bahwasanya pelaku pembunuhan secara diam-diam dan tidak diketahui kemudian dia itu akan bebas daripada jeratan hukum Allah. Enggak mungkin. Jadi jeratan hukum Allah Ta'ala itu pasti akan sampai kepadanya. Bagaimanapun
caranya Allah Ta'ala, nanti pasti akan sampai kepadanya gitu. Sebelum dia meninggal akan dia merasakannya. Seperti yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Suatu waktu Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam munajatnya untuk pergi ke suatu tempat guna merekam apa yang terjadi di tempat itu. Berangkatlah dia, sesuai dengan petunjuk dia tunggu sampai setelah selesai batas waktu yang diperintahkan Allah Ta'ala, dia kembali. Ketika bermunajat kembali, maka kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lihat, yang kamu simak, yang kamu cermati daripada kejadian? Maka kemudian Nabi Musa bercerita, ada seorang anak muda yang dia itu merampas hartanya orang yang tua. Setelah itu dibunuhnya tanpa ada seorang pun yang melihatnya, dan diambil hartanya itu. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, "Gal ketahuilah wahai Musa bahwasanya orang tua yang sekarang ini tua, dulu dia itu muda, dan waktu muda dia melakukannya kepada ayahnya si anak muda sekarang ini." Sehingga apa? Kemudian Allah membalasnya dengan anak muda itu kemudian tanpa dia tahu bahwasanya ini adalah pelaku pembunuhan daripada ayahnya. Dia nggak tahu. Tiba-tiba tersirat di dalam pikirannya untuk membunuhnya dan mengambil hartanya. Seperti tersirat kepada orang tua itu ketika dia itu muda dulu melakukannya kepada ayah pelaku sekarang ini. Itu artinya al-jaza' min jinsil amal. Jadi jangan kita katakan bahwasanya karma itu nggak ada dalam Islam. Karma itu ada, tapi bukan dengan cara hukum karma gitu loh. Nggak ada. Cuma Nabi SAW mengungkapkannya al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah itu setimpal sesuai dengan perbuatannya. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Innal birra la yabla wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut. Faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan." Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, sedangkan zat yang menuntut balas selalu ada, mawas diri dan merekam serta mencatat semuanya. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, kata Muhammad, silakan lakukan apa saja, tapi ingat, sebagaimana kamu berbuat berarti perbuatan kamu itu hutang kepada Allah. Sebagaimana kau berhutang, kamu wajib melunasinya. Nah, sehingga apa? Kalau kita berhutang dengan kejahatan, Allah berhutang balasan daripada kejahatan itu. Nanti suatu waktu kamu akan menuai hasilnya, memanen hasilnya gitu. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Ma ayyara ahadun ahadan illa wa uyyira bihi qabla mautihi." Tidak ada seorang pun yang mengejek orang lain dengan satu ejekan kecuali nanti sebelum dia meninggal pasti akan diejek dengan ejekan tersebut. Kalau enggak dia, anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya, tapi dia masih hidup. Nah, jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah tampakkan kepada semua manusia dalam berinteraksi, baik itu ucapan, tindakan maupun keadaan, yang kamu itu suka orang lain melakukannya kepada kita. Jangan sampai tampak dari kita ucapan, tindakan maupun keadaan yang kita tidak suka kalau orang itu melakukannya kepada kita. Itu kesimpulan daripada sopan santun dan akhlak yang mulia dalam Islam itu seperti itu. Apa yang kamu harapkan orang lain melakukannya kepadamu, kamu lakukan. Dan apa yang kamu tidak harapkan orang lain melakukannya kepada kamu, jangan kau lakukan pada orang lain. Karena apa? Karena kita sama. Ente punya perasaan, Anda juga punya perasaan. Ente kalau dipukul sakit, Anda juga kalau dipukul sakit, sama. Jadi kalau ente nggak mau disakiti, ya jangan nyakiti. Nggak mau dia ejek, ya jangan ejek orang gitu. Nah, cari keselamatan ya. Nah, itu adalah konsep kehidupan yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man ammanahu nas ala damihi wa irdihi
wa aradihi. Jadi yang namanya muslim itu adalah yang semua kaum muslimin itu selamat daripada kejahatan tangannya dan lidahnya. Itu muslim, baru muslim tingkatannya itu. Bukan mukmin. Kalau mukmin itu mereka itu aman. Jadi aman harga dirinya, aman darahnya, aman hartanya. Nah, itu orang mukmin. Jadi harga diri itu apa? Dia tidak diomongin, tidak digunjingin, tidak difitnah, tidak diadu domba. Nah, itu iritnya, harga dirinya. Dan istiqomah dalam menjaga itu semua tidak mudah, memerlukan kepada pembentukan dan pembinaan serta penempaan jiwa diri kita sendiri, ditambah lagi berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak seseorang itu sampai kemudian melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana atau tindak kejahatan, nggak ada yang bisa mencegah. Oleh karenanya jangan sampai kita itu cuma menyalahkan orang karena pelakuannya, karena Allah berkehendak juga. Kenapa Allah berkehendak? Ya mungkin ada suatu perlakuan dia yang dia lakukan yang kemudian mendapatkan sumpahnya orang, gurunya, orang tuanya, ataupun orang yang dizaliminya, atau dia itu melakukan suatu perbuatan yang kemudian Allah sudah bersumpah untuk membalasnya, dibalaslah dengan perbuatan itu. Nggak ada yang kalau kita pergi ke penjara, ya mereka itu di penjara itu kan karena sebuah kejahatan yang mereka lakukan. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka menyesal? Pasti mereka menyesal. Dan kalau semua mereka berpikiran waras pada saat itu, nggak mungkin mereka akan melakukannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yasrikul sarik hina yasrik bahwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabul khamra bahwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni bahwa mukmin. Jadi nggak mungkin. Jadi artinya beriman itu adalah berakal, berilmu, akalnya masih digunakan. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang cuma 10 menit kenikmatannya, tapi kemudian dia itu akan berada di penjara sampai 7 tahun. Ngapain? Nah, masalahnya ketika itu terjadi Allah berkehendak. Kalau sudah Allah berkehendak gimana? Nah, oleh karenanya bagaimana kita itu membentengi diri kita supaya tidak melakukannya itu? Yang pertama kita harus tahu kejahatan itu kayak gimana dan apa konsekuensinya. Nah, kemudian yang kedua kita minta pada Allah Ta'ala supaya tidak terjadi kepada kita seperti yang kita ketahui itu. Dan ketiga, jangan melakukan sesuatu yang kemudian Allah akan membalas kita dengan balasan serupa seperti itu. Jangan. Gitu. Jadi kalau kita pernah zalimi orang sekali, kita akan dizalimi sekali. Bedanya apa? Antara orang yang dizalimi karena perbuatannya dulu dan orang yang dizalimi bukan karena perbuatan tapi sebagai ujian daripada Allah. Bedanya itu adalah dalam responnya. Kalau dia itu responnya dia itu menerima bahwasanya itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan kepadanya, maka berarti dia itu adalah orang yang dizalimi. Tapi kalau dia itu nggak menerima, dia marah-marah, bahkan dia itu berniat busuk untuk membalasnya, berarti dia suatu balasan daripada Allah Ta'ala terhadap apa yang pernah dia lakukan dulu kepada orang lain gitu. Jadi tinggal dilihat bagaimana responnya itu. Oleh karena itu maka kita diperintahkan untuk baca wirid, ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syamfiradi wa sama wa samil alim. Kalau kita baca itu maka sesuatu tidak akan terjadi dari mulai pagi sampai sore sesuatu yang kita tidak sukai. Diajarkan kita untuk baca doanya Nabi. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma nas'aluka min fujaatil khair wa a'udzuka min fujaatish. Nah, kenapa? Karena fuja itu kerjanya Allah. Kullu yawmin fi syan itu ya ini fuja itu. Memang kita nggak berkehendak memang, tapi kalau Allah berkehendak gimana? Nah, siapa yang mau difitnah? Siapa yang mau masuk dalam fitnah? Kita nggak mau. Tapi kalau Allah berkehendak gimana? Nah, oleh karenanya jadi hati-hati ya daripada 3 hal yang diwasiatkan atau dipesankan oleh Nabi yang diberikan oleh orang soleh di akhir baru-baru ini ya, bahwasanya sebab orang itu kemudian melakukan sebuah kenistaan dan kehinaan
sehingga Allah turunkan derajatnya serendah-rendahnya karena salah satu daripada 3 hal. Apa itu? Yang pertama sifat sombong, berdasarkan sabda Nabi SAW, man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang sombong Allah akan merendahkan dia sampai tidak ada lagi sombongan. Paham? Sehingga dia merasa bahwasanya apa yang dia sombongkan itu tidak pantas dengan apa yang dilakukan itu. Jadi harus sampai segitu baru kemudian selesai sudah. Kalau nggak sampai ke batas itu nggak bakal selesai, terus akan dikasih lagi sama Allah Ta'ala. Terus yang kedua, uqul walidain, durhaka sama orang tua, dan termasuk durhaka orang tua adalah durhaka kepada guru-guru. Yang ketiga adalah izaul auliya hayyan aw mayitan, mengganggu para walinya baik hidup ataupun mati, termasuk kepada orang wali itu adalah para habaib itu. Nasallahu fi sanama, semoga kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dan dipelihara serta dibentengi dari segala macam tindakan, ucapan, keadaan yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang tidak kita inginkan dan tidak kita hendaki. Dan semoga selalu kita dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia sampai akhir hayat nanti. Ala hadini ya kunyatin salihah wa la manawasaf salih. Al-Fatihah. Allahumma salli